Sebuah minibus menabrak 5 sepeda motor yang tengah terparkir di areal pertokoan di kawasan Dieng, Kota Malang. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun kerugian ditafsir mencapai puluhan juta rupiah. Sebuah minibus dengan nomor polisi N1323DH ini menyeruduk 5 kendaraan sepeda motor yang tengah terparkir di areal pertokoan di kawasan Jalan Terusan Dieng, Kota Malang. Akibatnya sejumlah motor pun kondisinya remuk usai ditabrak minibus naas tersebut. Bahkan salah satu sepeda motor sampai terlindas badan minibus. Menurut saksi, sebelum kejadian, minibus tersebut melaju dari arah timur ke barat. Saat tiba di Jalan Terusan Dieng, sopirnya kemudian berniat putar balik. Di saat putar balik, diduga mobil naas tersebut remnya blong, sehingga menabrak 5 sepeda motor dan baru berhenti setelah menabrak pintu salah satu ruko. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Sementara petugas unit laka lantas yang menangani kasus tersebut kemudian mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun ini ke unit laka lantas Polres Malang Kota. Mau melintas di daerah timur mau berbalik. Nah, kebetulan tahu-tahu pemiliknya itu remnya blong, itu aja. Dan makasih. Kenceng nggak Pak waktu itu? Maksudnya pelan, keadaan pelan. Yang ditabrak apa Pak? Untuk KR2 5 buah. 5 sepeda motor Pak? 5 unit. Waktu parkir, iya betul. Kedua pemiliknya untuk pelayan karyawan toko sebelah. Nggak ada korban jiwa Pak? Nggak ada. Simon Alfredo melaporkan. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia atau PMKRI menggelar aksi demonstrasi menolak komersialisasi pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak pemerintah dan pihak kampus untuk memberikan keringanan biaya kuliah berupa pemotongan uang kuliah tunggal atau UKT sebanyak 50%. Puluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Malang yang tergabung dalam organisasi mahasiswa PMKRI Cabang Malang melakukan aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Kota Malang. Mahasiswa yang turun dengan membawa berbagai poster berisi tuntutan melakukan aksi orasi. Dalam orasinya, mahasiswa dengan tegas menolak komersialisasi pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Mahasiswa juga mendesak pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, untuk membuat keputusan agar memberikan keringanan biaya kuliah berupa pemotongan uang kuliah tunggal atau UKT sebanyak 50% untuk perguruan tinggi negeri dan swasta se-Indonesia. Koordinator aksi mengatakan aksi demonstrasi ini merupakan respon terhadap dunia pendidikan di tengah pandemi COVID-19. Ia menambahkan bahwa di tengah pandemi seperti sekarang ini, pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan untuk memberikan keringanan biaya kuliah, karena semua masyarakat terdampak dengan adanya COVID-19. Sementara dalam aksi ini, mahasiswa juga ditemui oleh anggota DPRD Kota Malang dan menyampaikan aspirasi mereka untuk diteruskan ke pusat. Dalam hal ini kita merespon terkait Permendikbud nomor 25 tahun 2020 yang dimana di situ mengatur soal perguruan tinggi negeri terkait dengan keringatan di masa pandemi. Hari ini yang kita perjuangkan, yang kita sampaikan adalah lalu bagaimana dengan kondisi PTS. Kita melihat semua mahasiswa mengalami korban yang sama, mengalami hal-hal setimpal. Dalam hal ini terdampak dari COVID ini. Tapi kenapa yang diatur cuma PTN? Loh, mahasiswa ini anak buruh semua, anak petani semua. Iya kan? Loh, PTN ini bagaimana? Oleh karena itu siang hari ini kami datang untuk mengikut dalam hal ini kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan Tinggi, untuk supaya mengeluarkan kebijakan dalam hal ini regulasi kementerian melalui peraturan menteri, supaya bagaimanapun perguruan tinggi di negeri dengan swasta itu sama. Simon Alfredo melaporkan. Masih kurangnya kesadaran sebagian warga masyarakat untuk tertib membuang sampah membuat saluran air di kawasan Pasar Karangploso tertutup sampah. Pada musim penghujan, saluran air ini sering meluap dan mengalir ke rumah warga. Beginilah pemandangan di pintu masuk Pasar Karangploso, Kabupaten Malang. Saluran air di pinggir jalan ini sudah sering tersumbat sampah, sehingga tidak jarang ketika musim penghujan, air meluap ke jalan dan pemukiman warga. Kondisi ini sudah sering dikeluhkan warga ketika luapan air masuk ke kawasan rumah warga yang berada tepat di depan jalan. Tetapi masih saja terjadi karena tumpukan sampah memenuhi saluran air. Tumpukan sampah bercampur lumpur kotor menghitam yang diduga sisa aktivitas pasar ini sudah menutupi lubang saluran air sehingga menghalangi lajunya air.
Menurut salah seorang warga menjelaskan, sudah seharusnya pengawasan dan pembersihan sampah ini lebih diprioritaskan karena akibatnya mengganggu aktivitas masyarakat. Di lokasi terlihat tumpukan sampah selain di saluran air, juga di pinggir jalan. Kotornya lumpur bercampur sampah ini mengganggu pemandangan dan kawasan terlihat kumuh. Meluapnya sudah berapa hari, Pak? Ya udah lama Pak, kira-kira ya sampai 2 minggu 3 minggu. Oh, kemarin kan hujan ya, berapa hari hujan ya. Jadi sampahnya mungkin numpuk sini, Pak ya? Iya. Banyak juga Pak sampah yang di situ, Pak ya? Iya banyak. Bukan, sampah di situ banyak, Pak ya? Banyak. Itu kan kejadiannya nggak sekali ini, sudah lama. Jadi kalau hujan airnya Masuk ke kampung RT 1. ke kampung ya sudah berapa kali tuh loh, sering juga Pak ya? Sering. Ya. Pak, sebagai warga kan juga melihat gini kan juga nggak nyaman Pak ya? Iya, Pak. Pak, harapannya gimana Pak sebagai warga masyarakat? Harapannya ya supaya nggak masuk ke kampung, orang-orang itu harus dibersihkan. Bersihkan Pak, apalagi sekarang juga hujan juga beberapa hari turun Pak ya? Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Akibat angka positif COVID-19 yang meningkat, satu kampung di Dusun Ngandat, Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, diberlakukan pembatasan sosial berskala lokal. Hal ini untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 dari klaster keluarga. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala lokal di Dusun Ngandat, Desa Mojorejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, dilaksanakan selama 14 hari. Setiap warga luar Dusun Ngandat yang memasuki kawasan PSBL diwajibkan melewati bilik disinfektan. PSBL ini diberlakukan lantaran ada beberapa keluarga yang dinyatakan positif COVID-19 setelah menghadiri tasyakuran di salah satu rumah warga setempat. Penerapan pembatasan sosial berskala lokal atau PSBL ini sebagai upaya pemerintah desa melawan penyebaran COVID-19. Menurut keterangan Wakil Wali Kota Batu, penyebaran virus corona harus dilawan bersama stakeholder yang ada bersama masyarakat dengan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pola hidup sehat. Salah satunya saat beraktivitas harus tetap memakai masker dan menjaga jarak sosial maupun jarak fisik. Rencananya untuk mendeteksi secara dini penyebaran COVID-19 di Dusun Ngandat, Desa Mojorejo ini, seluruh warga masyarakat akan dilakukan rapid test massal oleh Dinas Kesehatan Kota Batu. Mojorejo ini kasus yang tertinggi kedua setelah Giripurno. Nah, kasus Mojorejo ini sama dengan yang saya sampaikan tadi adalah terkait dengan klaster keluarga. Jadi orang Mojorejo yang awalnya ada Kitanan, akhirnya nular ke Beji, nular ke Giripurno, nular ke Pandanrejo. Nah, ini adalah keluarga semua, lah. Untuk memutus itu salah satunya yaitu di PSBL agar supaya kemarin pada saat pertemuan kita bersama Bu Wali dan Forkombimda minta khususnya di RW 6 itu seluruh RW 6 itu untuk dirapid yang pertama. Yang kedua untuk mengurangi kontak orang luar. Jadi silakan kalau orang di Mojorejo sendiri Ngandat itu mau bekerja, ada yang ngojek, ada yang ngajar, ada yang macam-macam silakan. Tetapi untuk orang luar yang mau datang itu tidak diperkenankan selama 14 hari. Jangan sampai menambah klaster baru gitu loh. Yanto Yancu melaporkan. Berkurangnya pasokan cabai dari petani akibat menurunnya hasil panen karena terkendala cuaca, harga cabai kembali naik. Harga ini bisa kembali naik seiring dengan mulai normalnya kegiatan pasar. Kemarau yang masih turun hujan berdampak pada tanaman petani. Hujan dan kabut seringkali menyebabkan tanaman menjadi rusak, sehingga memerlukan biaya lebih untuk pemulihan dan berdampak pada volume hasil panen. Salah satunya tanaman cabai rawit yang juga terdampak akibat faktor cuaca. Tanaman cabai ini pada buah terlihat berwarna kecoklatan dan pada akhirnya membusuk dan jatuh. Akibatnya pasokan dari petani menurun sehingga harga di pasaran mulai mengalami kenaikan. Harga cabai rawit ini sempat berada di posisi terendah pada saat pandemi corona dan kini mulai merangkak naik. Menurut salah seorang petani setempat menjelaskan, kerusakan tanaman cabai ini mempengaruhi hasil panen dan ketersediaan pasokan cabai di pasaran. Di lokasi lahan pertanian di pinggir Jalan Karang Nongko Poncokusumo, petani melakukan penyemprotan dan perawatan tanaman cabai. Terlihat cukup banyak cabai yang rusak sehingga mengurangi hasil panen dan penjualan. Ini pengaruh cuaca, Iya. cuaca hujan,
terus kabut, ini bisa rusak ini tadi. Oh, berarti kan kemarin kemarau ya, terus Ya, masih ada hujan. turun hujan Pak ya. Nah, Jadi belum sempat kemarau sih, cuma berapa hari ya, kan ini. terus turun. Terus ini kan hujan, terus ini cabai ini jadi rusak gini. Oh, Ya. Pak, kalau rusaknya seperti ini berkurang berapa persen hasil panennya Pak? Wah, banyak bisa berapa persen? sekali. Misalnya ini dapatnya 2 kintal ini Ya, ya. kalau normal ya? Iya, karena sekarang ya paling dapat itu 1 kintal. Oh, bisa berarti 50% hilangnya Pak ya? Iya, 50%. Oke. Ini. Jadi pengaruh faktor cuaca Pak ya? Iya, Kalau faktor cuaca. cabai kecil Lombok berapa saat ini Pak? 16.000. 16.000 sudah termasuk lumayan Pak ya? Iya, masih lumayan. Kemarin kan Masih. sempat di harga 8.000, 6.000 Pak ya? Iya, iya. Sejak berapa hari yang lalu naiknya Pak? Sekitar hampir 2 minggu ini. 2 mingguan Pak? Iya. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Info 7 Malang Raya. Menjelang Hari Raya Idul Adha, di tengah pandemi COVID-19, harga sejumlah hewan kurban mulai mengalami kenaikan. Selain harganya yang naik, pasokan dari peternak juga mulai berkurang. Harga hewan kurban di Pasar Hewan Kota Batu mulai mengalami kenaikan. Kenaikan harga hewan kurban jenis sapi rata-rata mencapai 2 juta per ekornya. Untuk harga kambing mulai naik hingga 20% atau 200.000 hingga 500.000 per ekornya. Salah satu pedagang sapi mengatakan harga sapi memang mengalami kenaikan sejak awal Juli. Harga sapi ukuran sedang dengan berat daging kurang lebih 1 kuintal berkisar 18 juta rupiah hingga 20 juta rupiah. Atau naik sekitar 2 juta dibandingkan hari biasa yang berkisar 16 hingga 18 juta rupiah. Kenaikan harga sapi bukan dari pedagang, melainkan dari peternak yang menjual sapi dengan harga tinggi, sehingga pedagang juga menjualnya dengan harga tinggi. Yang kecil itu 20, ya yang besar ya ada yang 25, ada yang 30. Jenisnya apa Pak? Jenisnya warna abang. Itu yang warna merah apa? Limosin atau apa Pak? Limusin. Limosin. Pak, ini kan menjelang Idul Fitri ya, Idul Adha ya Pak ya? Iya. Peningkatannya saya berapa persen sih Pak? Ya tergantung sing pembeli. Tapi di pandemi corona ini nggak pengaruh ya? Oh enggak. Nggak pengaruh ya Pak? Enggak pengaruh. Nek sapi enggak pengaruh. Tingkat pembeli? Tingkat pembeli seperti apa? Oh, lek tingkat pembeli ya sudah masih lek tingkat pembeli. Saya biasa entek-entekane 10 iso male mek 7. Sementara itu, salah satu pedagang kambing mengatakan harga kambing cukup tinggi, berkisar Rp2.500.000 hingga Rp5 juta per ekornya. Orang yang ingin berkurban kebanyakan mencari kambing dengan harga 3 juta hingga Rp3.500.000 per ekornya. Para pedagang hewan memperkirakan kenaikan harga hewan kurban akan terus mengalami kenaikan hingga hari H Lebaran Idul Adha. Dan untuk pasokan juga diperkirakan mengalami penurunan karena kondisi yang terjadi yakni pandemi COVID-19. Paling murah ya 1.000. Yang paling mahal? Payu kurang itu. Yang paling mahal Pak? Paling mahal 4.000. Paling besar. Dengan adanya pandemi ini nggak ada pengaruh Pak bagi penjual kambing. Pandemi corona ini nggak pengaruh gitu? Nggak ada. Nggak pengaruh gitu? Kan sekarang ini sudah bebas ya. Gimana di Kosari ya? Aman. kalau pembelinya? Ya meningkat sedikit Sedikit nih Pak. Di sebelumnya sepi banget. Ya, sebelum pelak nggak ada yang jual, nggak ada yang beli. Yanto Yancung melaporkan.